Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kudus, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu menyertai kami di setiap waktu dan keadaan. Kami bersyukur untuk berkat pimpinan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 13-14. Tertulis demikian. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara menghadapi orang yang disuruh melakukan sesuatu yang sederhana, tapi ia maunya yang ribet? Sebaliknya, ketika disuruh melakukan sesuatu yang sulit atau ribet, ia maunya yang sederhana. Mengapa demikian? Ini bukan soal ribet atau sederhana, tapi sikapnya merupakan bentuk perlawanan, ketidaktaatan, dan kesombongan. Dalam pasal ini tertulis tentang seorang panglima tentara Aram yang bernama Naaman. Aram dalam perjanjian lama sekarang ini berlokasi di wilayah Suriah. Dan Naaman ini seorang yang berhasil dan terpandang, tapi ia mengalami sakit kusta. Seorang budaknya yang berasal dari Israel memberikan saran melalui istrinya agar Naaman pergi menjumpai Nabi Elisa supaya mengalami kesembuhan. Naaman pun pergi, dan ketika ia sampai di tempat Nabi Elisa, sang nabi tidak menemui panglima itu, tapi hanya memberi perintah melalui asistennya agar Naaman membenamkan tubuhnya sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Naaman awalnya tidak mau. Pertama, ia merasa tersinggung karena tidak ditemui oleh Nabi Elisa. Dan kedua, ia merasa bahwa sungai Yordan jelek dan sungai-sungai di Aram lebih indah, sehingga ia mempertanyakan mengapa harus mandi di sungai Yordan. Keangkuhannya membuatnya tidak mau mentaati perintah Tuhan melalui Nabi Elisa, meskipun perintah itu begitu sederhana. Para pegawai dari Naaman kemudian menasehati dan meyakinkan agar Naaman menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Apalagi perintah itu tidaklah sulit, tapi begitu mudah. Terkadang saudara, kita seringkali tidak mau menerima solusi yang sederhana atau petunjuk yang tampaknya mudah. Bahkan ketika itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita malah mencari jalan yang sulit dan berat karena kesombongan kita. Kita perhatikan bahwa Tuhan dapat menggunakan cara-cara yang tampaknya sederhana untuk menyembuhkan, menolong, memperbaiki atau memulihkan keadaan kita. Dan kita hendaknya membuka hati dan menerima perintah firman Tuhan yang sederhana itu tanpa menolak ataupun memberontak. Pada akhirnya Naaman menuruti petunjuk dari Nabi Elisa dengan rendah hati. Dia turun ke sungai Yordan dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Ketaatannya dan ketundukannya adalah kunci dalam proses penyembuhan. Setelah Naaman membenamkan tubuhnya 7 kali, ia pun dipulihkan sepenuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita ini, kita perlu memiliki ketundukan kepada Tuhan dan ketaatan pada firman-Nya untuk mengalami pemulihan, kesembuhan, pertolongan, dan mujizat-Nya yang ajaib. Kesombongan hanya akan menghalangi pemulihan.
ketidaktaatan hanya akan menghalangi berkat dan mujizat Tuhan. Rema dari firman Tuhan saat ini, jangan sombong, jangan marah, dan jangan menolak perintah firman Tuhan, tapi taatlah dalam melakukan kehendak-Nya di hidup kita. Tuhan tidak mau memberatkan kita, tapi Ia mau agar kita selalu taat dan tunduk pada firman-Nya yang membawa solusi di hidup kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, miliki iman dan ketundukan kepada Tuhan, bahkan dalam hal-hal yang tampaknya sederhana atau biasa. Karena ketika kita melakukannya, kita akan mengalami pemulihan, berkat dan perubahan yang ajaib dalam hidup kita. Mulailah taat dan jangan mempertanyakan, apalagi menolak firman Tuhan, karena ada berkat dan mujizat dalam ketaatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang selalu peduli buat kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu mengetuk pintu hati kami, supaya kami tidak sombong, tidak egois, tidak angkuh, tapi taat dan tunduk pada firman-Mu. Dalam hal-hal yang sederhana, yang begitu ringan nampaknya, kami akui seringkali kami menolak dan tidak mau melakukan firman Tuhan. Kami lebih memilih mempercayai pikiran kami sendiri, dan kami menghalangi berkat Tuhan karena sikap kami. Tapi saat ini kami menyadari dan kami mau berubah. Kami mau mentaati firman-Mu, kami mau tunduk pada kehendak-Mu, sehingga hidup kami mengalami keberkatan, pemulihan, pertolongan, dan mujizat yang dari Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami selalu dengar-dengaran, taat melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, berkati kami, lindungi kami di sepanjang malam hari ini. Naungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami ketenangan, sukacita, damai sejahtera, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak di sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa, mujizat dan pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu, supaya hidup kami semakin sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat situasi di Israel, juga di Ukraina dan berbagai wilayah yang mengalami konflik di dunia ini, agar Tuhan memberikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan berkati juga lawat semua bangsa di dunia ini, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu ya Tuhan dan percaya kepada-Mu, serta terima anugerah keselamatan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.